Kali ini aku mau nge-review sebuah pelembab wajah ternampol dari dokter kulit yang terkenal se-Indonesia, yaitu Klinik Dermaster ya. Ini pelembab wajah terbaik ever, terngefek ever. Dalam 3 hari aja itu kulit wajah kita udah beda banget. Aku itu ke Klinik Dermaster, aku tuh pengen konsultasi sama dokternya gitu ya. Kira-kira di wajah aku ini apa gitu yang perlu diperbaiki. Maksudnya itu bukan operasi plastik ya, bukan oplas ya, tapi kayak apa sih, kayak sekarang itu kayak Dermaster tuh ada namanya face contouring. Jadi dia itu akan melakukan filler atau botox pada beberapa spot wajah tertentu supaya wajah kita itu kelihatan lebih proporsional. Kayak contohnya nih, kalau kata dokter yang di Dermaster, yang pasti satu, mata bawah mata ini harus di filler gitu ya, karena bawah mata yang kayak ini ada fine lines kan. Nah ini tuh kan agak kopong ya matanya bawahnya ya. Nah kalau kulit wajah kita itu makin tua, itu yang bagian bawah mata itu akan makin cekung, sehingga wajah kita ini akan terlihat lebih tua daripada usia kita sebenarnya. Jadi kalau misalkan usia kamu itu 20 gitu ya, karena dia itu bawah matanya itu kopong atau cekung ya, itu kamu kayak udah usia 30-an gitu loh. Apalagi kalau kulit mata yang cekung, itu dia pasti akan ada garis halus di sini. Jadi kamu tuh punya garis halus yang di atas, seharusnya garis halus itu ada muncul usia kayak 25 ke atas, tapi di usia 20 tahun itu kamu sudah ada. Dan biasanya hal-hal kayak gini nih genetika. Jadi bukan sesuatu yang dibawa oleh kulit kita secara usia atau secara umur sel, tapi adalah genetika. Kayak kalau kayak gini nih, memang keluarga aku memang bagian bawah matanya memang cekung. Nah jadi karena dia genetika, maka dia nggak bisa diubah dengan sebuah krim atau mungkin dengan sebuah salep atau apa, itu nggak bisa diubah dengan itu karena dia genetika. Sehingga kalau genetika itu harus diubah dengan tindakan dokter, misalkan melakukan botox, melakukan filler, kemudian ada tarik benang ya kan. Tarik benang itu biasanya dilakukan kalau kamu udah usia-usia tertentu gitu ya. Jadi kulit wajah itu udah kendor turun. Ya kalau kulit wajah udah kendor turun ya gak mungkin ada krim yang bisa dengan bombastisnya seperti mukjizat gitu ya, memberikan kulit kamu itu jadi lebih naik lagi. Kan gak mungkin, namanya kulit udah turun ya, karena gravitasi itu kan ke bawah bukan ke atas. Jadi kulit kita tuh pasti suatu saat akan turun. Nah makanya ada namanya tarik benang. Nah itu termasuk, jadi tarik benang, filler dan juga botox itu termasuk dalam face contouring namanya. Nah jadi aku tuh konsultasi ke sana sampai akhirnya aku mendapatkan harga itu kayak sekitar 20 sampai 37 jutaan. Jadi dokternya itu menyarankan untuk satu filler ya, tapi sebelum di filler itu bagian bawah itu harus dibotox. Jadi karena botox itu lebih harus ditanam benang atau apa gitu ya, tarik benang kalau nggak salah. Jadi mata ini ditarik benang ke atas, jadi agak sedikit cat eye gitu ya, supaya nanti ketika aku udah agak tua itu dia turunnya itu nggak terlalu turun banget gitu loh. Jadi ini agak dikeatasin matanya naik ya, kemudian baru di filler. Nah kemudian bagian dekat-dekat sini, bawah sini, bantalan sini tuh di botox. Nah kenapa di botox? Karena untuk menahan fillernya supaya nggak turun ke bawah gitu. Dan filler itu ternyata kalau kata dokternya itu filler itu ada ada banyak grade ya kan. Cairannya itu sama-sama hyaluronic acid, tapi ada grade-nya. Ada hyaluronic acid yang partikelnya itu lebih pekat, lebih kuat, sehingga dia itu nggak bisa turun. Tapi ada juga hyaluronic acid yang dia itu kayak udah setelah 3 tahun itu udah 6 bulan lah ya. Sebenarnya filler itu 6 bulan ya. Jadi 6 bulan tuh dia harus retouch lagi gitu. Nah ada juga filler yang dia itu udah turun. Jadi memang sebenarnya filler itu bisa diserap oleh tubuh, tapi yang susah itu kalau fillernya murah, diserap ke tubuh itu dia udah muter ke sel-sel kulit kita yang lain. Jadi turunnya itu jadinya jelek gitu. Kulit kita tuh jadi ikut ketarik gitu loh. Itu kalau filler yang murah gitu. Nah, kemudian dia juga menyarankan filler di bibir gitu ya. Kemudian juga tarik benang di sini gitu ya. Jadi double chin ini dia bisa hilang. Aku nanya yang kedua, setelah aku menanyakan tentang biaya contouring wajah, aku menanyakan tentang krim produknya. Jadi ada beberapa krim produk yang dijual oleh si Dermaster ya.
dia menjelaskan serumnya, menjelaskan beberapa pelembabnya, bahkan paket-paket perawatan kulit gitu ya. Tapi ada satu produk yang kayak langsung membuat aku itu klik gitu. Karena kandungannya itu sangat-sangat poten dan kayak aku merasa yakin gitu produk ini akan works gitu. Dan termasuk produk yang harganya itu murah di Dermaster. Aku nggak nyangka sih kalau harganya ternyata murah, nggak terlalu mahal ya. Dan ketika aku pakai 3 hari itu langsung kerasa manfaatnya, langsung terlihat hasil. Yes, bahkan sampai aku tuh nyetok 2 ya. 1 udah habis dan sepertinya aku akan repurchase lagi, aku akan nyetok lagi kalau yang satunya lagi ini habis ya. Ini aku akan liatin ke teman-teman. Mama, ini yang habis. Tuh, ini habis ya. Krimnya ini sebenarnya agak sedikit warna kuning, tapi karena di kamera nggak terlalu kuning tuh. Nah, ini udah habis ya. Dan ini yang masih ada dan lagi aku pakai. Tuh. Sorry, nah ini krimnya agak kuning ya. Tuh kayak gini. Nah ini agak kuning. Ini krimnya itu pekat, dia ala-ala krim dokter lah ya. Krim dokter tuh memang biasanya itu pekat banget. Dan pakainya juga dikit-dikit aja. Seperti biasa kalau kamu pakai ke RH pun, kamu pakai ke merek-merek lain, produk-produk skincare lain. Maksudnya yang dari dokter ya, yang dari klinik ya, yang dari resep dokter klinik di sana gitu ya. Biasanya memang bentuknya itu poten gitu. Dan aku suka teksturnya karena teksturnya itu gampang meresap di kulit aku yang sebenarnya dia berminyak dan mulai ke normal gitu ya. Dan di sini yang menyenangkan adalah aku mendapatkan kandungan arbutin ya. Arbutin sebanyak 3% dan likoris. Jadi produk ini ya dengan harga, aku akan spill harganya. Harganya itu cuman 200 ribuan gitu. Dan waktu itu aku dapat diskon, kayak diskonnya itu 50%. Aku nggak tahu kenapa diskonnya, apakah karena waktu itu ini bulan April ya. Aku rasa bulan April berarti tidak lagi Natal, tidak lagi apalagi puasaan ya. Waktu itu lagi puasaan kayaknya, mau lebaran kayaknya. Dia ada promo Ramadan kayaknya. Dan aku dapat harga itu 50%. Jadi harganya itu masing-masing 100 ribuan. Makanya aku langsung nyetok 2. Karena aku dapat kandungan arbutin 3%. Arbutin 3% tuh bagus banget, tinggi banget ya. Meskipun ada juga kalau di serum aku pakai 10%, tapi untuk 3% sebuah pelembab itu lumayan ngaruh, apalagi ada likorisnya. Dan harganya hanya 200 ribuan aslinya. Dan ini cuman boleh dipakai di malam hari. Nah, enaknya kalau kita itu beli resep dokter di klinik ternama, ini tuh udah kelihatan gitu loh. Di sini tuh udah ada resepnya, ini digunain malam, digunain 2 kali, udah ada kandungannya, kemudian ada tanggal pembelian ya kan. Jadi kayak kita tuh lebih ini, dan ada nama apotekernya di sini. Jadi lebih legit gitu loh ketika kita belanja di Dermaster. Dan ini adalah salah satu krim malam ya, yang aku pasti akan repurchase lagi. Karena dia kandungannya poten, jadi just arbutin dan likoris, dan arbutinnya yang paling tinggi. Dan ketika aku pakai produk ini, aku udah merasakan bahwa review ini akan sedikit berbeda dengan ketika kalian pakai. Karena kan ini untuk di kulit aku ya, di kulit aku yang cukup berminyak, kemudian dia OTW ke kulit normal ya. Menurut aku ketika kita pakai krim BBC ini, krim ini bahkan bisa digunakan tanpa kamu menggunakan serum sebelumnya ya. Jadi kalau kamu pakai serum lain gitu ya, itu boleh-boleh aja, nggak masalah, asalkan kandungannya nggak ada vitamin C-nya contohnya, atau mungkin kandungannya nggak ada niacinamide, atau mungkin kandungannya nggak ada retinol gitu. Karena ketika aku menggunakan produk ini, aku nggak tahu kenapa itu aku merasa lebih bombastis digunakan ketika kita cuman pakai krim malam ini doang, dibandingkan ketika kita pakai serum sebelumnya. Karena apa? Kalau kita pakai serum sebelumnya, itu kayak kurang maksimal ketika digunakan. Jadi paginya itu ke level of glowingnya itu beda
dengan ketika kita pakai cuman krim malam ini sendiri gitu. Meskipun serum yang sebelumnya itu katakan kita pakai arbutin. Kalau kandungan serum sebelumnya ada arbutinnya, itu lebih bagus ketika digunakan ini. Tapi kalau misalkan serum sebelumnya itu kandungannya retinol ya, itu nggak tahu kenapa malah breakout ketika kita itu sealing si serum vitamin C-nya dengan ini, atau ketika kita sealing serum retinolnya dengan ini. Makanya kalau misalkan kalian mau sealing produk ini dengan serum yang sebelumnya, itu lebih baik serumnya itu menggunakan kandungan alpha arbutin juga. Itu kayak lebih ngeboost, dan kalau bisa alpha arbutinnya itu mungkin 10%, kamu bisa pakai di Ordinary atau mungkin kandungan-kandungan lain di produk-produk lokal yang ada arbutinnya. Kemudian kamu sealing pakai ini. Nah, tapi sebenarnya kalau aku lebih menyarankan kalian cuman pakai ini doang di malam hari, karena sebenarnya emang produk kulit dokter atau produk perawatan wajah dari dokter itu memang sudah kayak sudah diformulasikan untuk tidak dicampur dengan produk lain selain produk dia. Jadi teksturnya itu akan ngaruh. Jadi kayak misalkan ketika kamu pakai serum lain gitu ya, misalkan serumnya LD Pro, itu kan dia akan nyerapnya mungkin agak lama ya. Kemudian kamu pakai ini gitu ya, nah itu dia kayak agak ngelupas gitu loh produknya. Jadi ininya itu nggak nempel di kulitmu gitu. Jadi mendingan menurut aku, kalau kamu ini tuh produk yang bisa dipakai ketika kamu tuh lagi males pakai serum ya, lagi males banget pakai serum, mungkin kamu pakai toner aja ya. Setelah tonernya meresap ya ke wajah kamu, kan toner itu kan dia ini ya spray ya, cair ya, sehingga ketika kamu sealing pakai ini tuh masih masuk ke wajah kamu, masih masuk ke partikel-partikel yang ada di kulit kamu gitu loh, masih masuk ke dalam kulit sel-sel yang ada di dalam kulit kamu. Tapi kalau kamu pakai serum sebelumnya, kayak aku ngerasa percuma pakai ini, karena jadinya buang uang gitu loh. So far aku puas banget ketika aku pakai bulan April sampai sekarang aku pakai produk ini, dan dia ini nggak habis-habis ya. Tapi lebih nggak habis-habisnya itu karena aku juga pakai produk-produk lain. Jadi kayak aku tuh gantian pakai Hada Labo misalkan, kemudian juga aku pakai produk lokal lainnya. Jadi aku tuh nyoba-nyoba itu kayak beberapa produk. Nah, tapi di antara bulan April sampai bulan Desember ketika aku bikin ini, yang the best, yang paling masih mindset di kepala aku itu adalah si krim malam dari si Dermaster. Makanya kenapa aku belain waktu untuk nge-review produk ini ya. Jadi ya so far menurut aku ini bekerja di kulit wajah aku yang berminyak tuh normal. Dan kalau kalian ada rekomendasi krim malam apa yang cocok kira-kira untuk kulit yang normal ya, yang sebelumnya berminyak ya, kalian bisa komen di bawah ya. Krim apa yang sebaiknya aku review untuk next video. Oke, kalau gitu see you on the next video. Bye-bye.